Selamat datang di Genrawa. Bersama Genrawa Ruang Cerita untuk pilihan hidup yang ceria. Ulang. Halo Sobat Genrawa, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ngomong-ngomong, pernah gak sih kalian ngerasa, aduh, di teman sekolah ini kita banyak banget belajar rumus dan teori, tapi pas di kehidupan sehari-hari ada aja hal-hal kecil yang bikin bingung. Misalnya cara ngomong di depan orang biar gak grogi, cara ngatur uang jajan biar gak tekor di akhir bulan, ataupun cara ngatur waktu antara sekolah, hobi, belajar, dan organisasi. Nah, hal-hal yang kayak gitu biasanya masuk ke dalam life skill gak sih Kak? Iya tuh bener banget, biasanya hal kayak gitu tuh masuk ke dalam life skill. Terlebih lagi kita kan udah kelas 11 nih, masa-masa dimana kita udah fokus penjurusan. Tentunya tuh kita mungkin waktunya lebih padat dan sibuk, dan remaja sendiri tuh pasti suka kebingungan tuh gimana caranya ngatur waktu. Tapi kali ini kita gak berdua aja, kita bareng teman kita yang hebat kerennya dari Duta Genre SMA Negeri 4 Purwokerto, Pick Air Bahagia. Selamat datang. Terima kasih ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Aira Hansa Hairunisa. Aku sebagai Duta Genre Putri SMA Negeri 4 Purwokerto. Dan teman aku, Dan aku Hilmias Saniwan Sabil. Kalian bisa panggil aku Hilmias atau Abil. Aku sebagai Duta Genre Putra SMA Negeri 4 Purwokerto. Nah, sebelumnya di sini aku izin tanya nih boleh. ke Kak Aira sama Kak Abil. Kira-kira Kakak nih tahu nggak sih apa artinya life skill? Karena di remaja ini kan sering nih bahas tentang life skill. Betul. Kira-kira Kak Aira sendiri emang apa sih itu life skill? nah jadi life skill sendiri itu dibagi dari dua kata ya kak, yaitu adalah life dan skill. Life itu adalah hidup dan skill itu adalah kemampuan. Jadi udah bisa ditebak lah kalau misalnya life skill itu adalah kemampuan yang kita miliki dalam hidup kita, yang mencakup berbagai kemampuan yang menghadapi remaja, beradaptasi menghadapi tantangan hidup secara efektif, termasuk keterampilan sosial, emosional, dan berpikir kritis. Nah, menurut kakak di sini kan kalian itu pasti banyak organisasi di sekolah nih. Bisa. Menurut kakak ini gimana sih cara kalian ini ngatur life skill ini bisa berguna banget nih dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa pentingnya gitu? Yang menjawab ini Kak. Dari aku sendiri ya. Oke, boleh. Jadi di life skill itu ada dua kemampuan, yaitu adalah intrapersonal dan interpersonal. Nah, aku memanfaatkan kemampuan intrapersonalku untuk membagi waktu dengan skala prioritas. Tuh. Nah, life skill sendiri itu juga ada di situ Kak. Jadi ketika kita sudah mampu membagi skala prioritas kita dengan baik, kita sudah menerapkan life skill itu sendiri. Ini aku izin memberikan contohnya. Ini kan penjelasannya ya. Kayaknya kan belum afdol nih kalau nggak ada contohnya nih. bener, betul Sebutin banget contohnya ya. Di mana skala prioritas ini penting banget bagi kita nih para remaja, apalagi bersekolah saat ini nih, yang dimana kita harus wajib dengan belajarnya, itu juga ada kegiatan-kegiatan organisasi di luarnya, itu juga harus seimbang. Tapi yang menurutku itu yang paling penting, kita kan sebagai remaja kan gunanya belajar kan, wajibnya belajar. Jadi skala prioritas yang harus diterapin utama itu adalah belajar. Sisanya itu ya tinggal menjalani hidup-hidup aja. Jadi kalau misalnya menurutku itu yang paling penting bagi kita para remaja itu tetap sekolah itu paling penting Kak. Jangan nggak boleh dihilangkan. Betul. Oh, jadi seperti itu ya, Betul Kak. banget. Nah, omong-omong tentang life skill tuh modelnya kan banyak nih Kak. Kira-kira jenis-jenis life skill tuh apa aja sih Kak yang Kakak tahu dan yang Kakak sering lakukan untuk kehidupan sehari-hari itu apa aja? Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang kemampuan life skill dari intrapersonal dan interpersonal. Betul. Nah, dari intrapersonal sendiri itu yaitu pertama ada mengenal diri sendiri, percaya diri, terus manajemen emosi, ketegasan, dan berpikir positif. Kalau misalnya intrapersonal apa tuh Kak? Itu ada keterampilan sosial, berkomunikasi secara efektif, mendengarkan aktif, empati, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik pastinya ini Kak. Jadi gitu, banyak banget jenis-jenis life skill yang nggak kita sadarin kalau misalnya tuh kita punya itu. Seringkali tuh remaja nganggap kalau misalnya dia itu nggak punya kemampuan atau bakat yang bisa dikembangkan. Tapi sebenarnya di dalam life skill sendiri itu ada dua, yaitu ada kemampuan
dan ada bakat. Nah, kalau kemampuan sendiri adalah yang kita miliki dari lahir, sedangkan bakat itu kemampuan yang kita asah dan jadi potensi yang tinggi untuk kita, seperti dia. itu. Duh, jadi paham banget gak sih Kak Aida? Paham banget, ternyata Kak. sepenting itu ya life Penting skill banget, dalam kehidupan Bang. remaja. Penting banget, wajib ada bagi kita para remaja itu wajib punya banget life skill. Nah, untuk level itu sendiri itu kan pasti punya manfaat nih ya, Ya, Kak, bagi betul, kita bagi betul, remaja. Apalagi kan di sekarang ini SMA nih, Kak. Terus banyak juga organisasi yang kita jalani. Nah, menurut Kakak sih apa sih manfaat life skill itu, Kak, bagi kita gitu? Manfaat basicnya dulu nih Kak, apa nih Kak? Kalau dari kita, yaitu bisa menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Dengan kita tahu apa itu life skill di masa remaja, kita tuh udah bisa nentuin jalan hidup kita lah di masa depan. Seperti kita udah bisa nentuin tadi tuh skala prioritas, Nah, kita itu harus belajar. Terus menentukan keputusan yang bijak, gimana kita nanti mau memutuskan kuliah. Simpelnya kayak kalau SMA itu nentuin kita IPA atau IPS, yang nentuin jalan hidup kita ke depannya itu mau gimana, kuliahnya mau gimana, dan ada mampu mengolah emosi dan stres. Betul. Jadi ada satu sifat nih yang menurut aku sendiri itu wajib banget dimiliki sama remaja. Apa Ini tuh Kak? dengerin, Apa tuh Yaitu Kak? adalah sifat resiliensi, yaitu ini tidak ya. gampang patah semangat ketika kita dihadapi dengan tantangan-tantangan di dalam hidup. Seringkali tuh remaja langsung drop gitu Ya. kalau misalnya ada tantangan hidup. Oh iya. Kayak Betul langsung banget. mental breakdown lah ya Iya, betul istilahnya. banget. Remaja gensi-gensi gitu Relate, ya. relate banget nggak sih, Kak, ini, Kak? Nah, Masnya tapi relate ya? betul, relate ya Mas? Relate. Aduh, relate banget nih. Tapi kalau misalnya kita punya sikap resiliensi itu, kita tuh jadi kayak lebih bodo amatan lah sama masalah. Jadi kita nggak nganggap masalah itu sepele juga, tapi kita itu nggak terlalu ambil pusing sama masalah itu. Terus ada apa lagi nih Kak? Yang ketiga itu ada membangun relasi yang positif, yang dimana kalau kita punya life skill ini berpengaruh juga kepada pertemanan kita ini Kak. Apalagi kan kita remaja saat ini kan harus bisa membedakan mana pertemanan yang baik sama pertemanan yang buruk. Life skill ini berpengaruh akan hal itu ini Kak. Yang terakhir ada meningkatkan kemandirian. Dengan kita punya life skill, namanya aja life skill, pasti kan kita punya skill dalam hidup kita kan tentang pribadi kita. Nah itu kita jadi mandiri itu ya Kak, meningkatkan kemandirian, betul. Oh, kan tadi udah dijelasin nih manfaat life skill. Kira-kira gimana sih Kak cara ningkatin life skill dari diri kita sendiri atau remaja-remaja atau sobat Gen Rawa yang sedang nonton video ini? Ini terus untuk sobat Gen Rawa ini Kak. Betul. Jadi kita spill lah ya caranya gimana. Ada di shop. Tadi kan udah Boleh, disinggung ya tentang interpersonal. Ya, Nah, betul. yaitu kemampuan mengenal diri sendiri. Jadi yang penting untuk meningkatkan life skill yaitu kita harus mengenal diri kita sendiri. Jangan sampai kalau misalnya teman-teman nih punya pacar, malah pacarnya yang lebih tahu daripada diri kalian sendiri. Aduh. Remaja saat gitu. ini nih. Bingung. Aduh, aku sukanya apa nggak tahu. Ternyata sahabatku lebih tahu. Ya. Atau pacarku lebih tahu. Itu nggak bisa. Harusnya kita yang paling mengenal sama diri kita sendiri. Iya, betul. Yang kedua yaitu adalah kelilingi diri dengan orang-orang yang Ini positif. yang tadi diomongin Jadi Benar kita banget sih, benar setuju. lingkungan kita tuh menentukan siapa diri kita di masa depan. Kalau Iya, kita mantap, bergaul dengan teman-teman yang membawa dampak positif, tentu saja itu akan berpengaruh ke interpersonal kita. Terus ada apa lagi nih Kak? Jangan pernah berhenti untuk mempelajari keterampilan baru. Ibaratnya gampangannya aja lah ya, jangan pernah ngestok di zona nyaman, zona aman itu jangan pernah ngestok. Apalagi bagi kita para remaja itu kan ibaratnya masa depan kita kan masih panjang kan, masih luas. Kita harus bisa mengasah kemampuan-kemampuan baru. Kalau sekiranya udah pernah di sini, jangan pernah mentok di sini doang, tapi Jangan belajar. pernah gampang puas. Nah, jangan pernah gampang puas ibaratnya mah Selalu gitu. berkembang gitu. Betul banget, itu udah tahu. Terus yang ada juga kembangkan dan pertajam self unreadiness atau maksudnya gimana itu Kak? Memahami diri sendiri. Nah, Sama iya. aja kayak kemampuan untuk fokus tingkatkan yang di skill interpersonal itu. Jadi jangan sampai orang-orang tuh lebih paham daripada kita, dan kita tuh harus tahu lah apa Ya. bakat yang ada di dalam diri kita dan bisa kita kembangkan untuk meningkatkan life skill itu sendiri. Ini selanjutnya menurut kita penting banget nggak sih Kak, Penting anak-anak banget. organisasi, Iya. anak-anak remaja-remaja saat ini Betul. Apa tuh, Anak Kak? SMA. mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi. Ini penting banget ini. Pentingnya tuh kenapa tuh Kak? Nah, pentingnya ini karena kita remaja-remaja saat ini tuh biasanya nakal-nakal gitu ya, kasarannya lah ya, nakal-nakal lah ya. Dan dengan kita mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi ini, pastinya kita mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Yang nggak didapat kalau misalnya kita nggak ikut organisasi. Ini life skill juga ditingkatnya di sini ya Kak. Betul, karena di organisasi kan kita pasti banyak orang Nah, ya ini. menyatukan banyak kepala untuk mengejar satu visi di Nah. organisasi itu tuh
sebuah life skill yang tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian berorganisasi, tentu aja dilatih public speakingnya, kepemimpinannya, bekerja sama dalam tim, dan masih banyak hal lainnya seperti itu. Ibaratnya mah relasi dapat, pengalaman dapat, semuanya dapat di organisasi ini Plus mah. banget gitu ya Plus benefitnya lah ya. ibaratnya. Bukan plus doang, plus. Nah, sebelumnya kan kakak-kakak di sini kan udah jelasin nih apa itu life skill. Nah, contoh nyata dari life skill itu apa sih kak? boleh. Mungkin Contoh bagi nyata life anak skill. organisasi nggak sih kak? Lebih tepatnya. Kalau dari saya sendiri ya, karena kebetulan saya itu bergabung di 2 organisasi, di OSIS dan PIKR, dan di dua organisasi itu saya juga mendapat jabatan yang cukup penting. Nah, seringkali kalau misalnya ada acara itu berbarengan dengan tabrakan waktu gitu. Nah, Iya, betul. betul. Apalagi di organisasi betul. ya Kak. Nah, life skill yang didapat yang bisa dimanfaatkan dengan baik yaitu dengan cara mengambil keputusan yang tepat dan membagi waktu. Itu penting banget. Jadi ketika ada 2 acara, saya coba untuk membagi waktu dengan baik, seperti mengikuti setengah forum organisasi A dan setengah mengikuti forum organisasi B. Jadi di kedua organisasi itu tidak meninggalkan tanggung jawab yang sama besarnya seperti itu. Kalau dari Kak Abil gimana? Kalau Kak Ira tadi kan 2 organisasi. Kalau saya kebetulan 3 organisasi. Aduh, Ya. Keren banget kak. Pusing nggak bukan ya sebenarnya? 2 aja udah pusing ya itu kak. kayak udah berat banget nggak sih Iya. Kak? Jadinya lagi Apalagi tiga. 3. Ih. Saya itu kebetulan di SMA Negeri 4 Purwokerto, saya itu ikut di PIKR Bahagia, itu sebagai duta genre putra SMA Negeri 4 Purwokerto. Di OSIS itu saya menjabat sebagai sekretaris 2. Terus di terakhir ini ada Paskibra Balapati SMA Negeri 4 Purwokerto. Ini biasanya saya kalau lomba-lomba itu saya biasanya ikut lomba. Terus kalau ikut lomba itu biasanya jadi danton. Waduh, Keren Itu, banget, Kak. susahnya. tambah keren itu. Danton lagi kak. Jujur. Boleh. Keren banget kakaknya. Terus yang pastiin kan 3 kan susah ya, apalagi gimana sih cara kita Oh, ngatur iya. akademiknya. Itu yang saya jelasin di awal, akademik itu paling utama teman-teman. Kalian boleh aktif di organisasi, kalian boleh aktif ikut kegiatan di luar, tapi jangan pernah lupakan akademik karena itu benar-benar penting banget akademiknya teman-teman. Kalau dari saya sendiri ini menerapkan skala prioritas. Yang pertama karena kita pelajar pasti penting banget belajar. Jujur saya kewalahan sih untuk akademik ya, makanya saya ikut les itu buat biar akademiknya itu tetap ke jalan walaupun saya ada organisasi lain atau kegiatan-kegiatan lain. Terus kalau di organisasinya itu cara saya bagi waktu ini kayak tadi Kak Aira, setengah-setengah bagi waktu biar semuanya itu ke jalan. Terus yang menurut saya yang paling penting itu juga kita harus bisa tahu di mana posisi kita itu seharusnya dibutuhkan, lebih dibutuhkan di mana. Nah, gampangnya gitu Kak. Contoh lainnya nih dalam kehidupan sehari. Kak Talita tuh sering banget kalau malam-malam check out di shopping online gitu nggak Kak? Ketahuan ya tahu. Gitu deh. Iya bener banget nih Kak. Mungkin nggak cuman aku doang ya, mungkin sobat Genrawa di rumah juga cewek-cewek sering ya malam-malam bingung gabut gitu, terus sekarang ini check out kayak Mas-mas yang gitu. paling batik sering juga nggak mas-mas? Sering dong. Gabutnya check out nih. Gabutnya check out. Orang culture lah ya mas ya. Culture banget. Jadi ada life skill yang dipakai nih, digunain dalam kondisi seperti itu. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan life skill untuk mengatur kebutuhan kita tuh pentingnya untuk apa aja. Terus kita juga bisa menggunakan life skill untuk menabung dan lain sebagainya. Jadi emang life skill itu selalu berdampingan Betul. dalam hidup kita. Seperti itu. Oh ternyata tuh life skill tuh sepenting Sepenting itu itu ya ya, Kak. Kak. Kayak Betul. aku harap sih ya Kak, sobat Genrawa dan teman-teman remaja yang lain tuh bisa punya life skill. Harus Karena banget punya. ternyata Harus life banget skill sih, Kak. sepenting itu ya Kak. Betul. Karena tadi kan udah dijelasin nih dari pengertiannya, tujuannya, manfaatnya. Ada nggak sih Kak harapan Kakak sendiri buat sobat Genrawa dan remaja-remaja sekarang tuh ke depannya untuk mengenai life skill? Kalau dari aku sendiri ya, semoga dari adanya podcast ini bisa membantu meningkatkan self awareness-nya dari teman-teman untuk meningkatkan skill-skill yang dipunya. Jadi jangan ragu dan jangan gampang insecurean. Jadi orang itu jangan patah semangat dulu kalau mau mencoba Jangan suatu cepat-cepat patah hal. semangat gitu ya, Kak. Betul. Bagi kalian yang ngerasa kalau misalnya aku nggak punya kemampuan apa-apa nih dalam hidup, coba mungkin, untuk dicari, dipahami dulu diri kalian itu Betul. bisanya itu di mana dan punya potensi di mana dan kembangkan. Jadi life skill itu bisa jadi prestasi buat kalian sendiri, apalagi siswa-siswi SMA seperti itu. Oke, sebelumnya makasih banyak nih kakak-kakak yang udah sharing. Buat teman-teman ingat ya,
organisasi itu bukan beban, tapi justru tempat untuk latihan life skill. Betul, contohnya Pick Air bahagia. Iya. Ih, tapi boleh saya singgung gak sih kak? Kakak berdua ini nerapin life skill dalam hidup nggak kak? Nerapin. Nerapin dong ya kak. Katanya nanya-nanya nih, gantian nanya boleh nggak sih? Pastinya nerapin nggak Pastinya sih kak? Nerapin. Nah, ini jelasin Apalagi dulu. cara kita ngatur waktu, Nah, Mas. iya. Itu paling penting Paling sih. penting sih itu. Contohnya apa tuh kak? Nah, sebelumnya seperti yang kakak-kakak tadi sudah bilang, Ah. karena kegiatan kita itu tidak hanya cuma satu, yaitu Betul. belajar. Nah, Kita itu juga dia. mempunyai kesibukan dengan yang lain. Contohnya saja seperti kegiatan seperti forum di luar. Saya contohnya seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Talita Kalau sendiri dari gimana, aku Kak? sendiri, jujur ya, aku nih orangnya tuh gampang emosian. Aduh, Nah, Perempuan ya kak? ya, wajar ya kak, perempuan ya pasti Wedo, emosi, emang bawel, wedo. cerewet. Ya perempuan lah kayak gitu ya. Jujur, wedo banget. Nah, cara aku buat nerapin life skill itu dengan aku biasanya tuh untuk memilih lebih diam terlebih dahulu Oke, karena boleh. aku nggak pengen suasana Ya, yang lain tuh betul. memperkeruh gara-gara aku tuh Emosi. emosi, iya Betul kan, banget, bener betul banget. banget. Jadinya kadang kalau misalnya aku terbawa emosi, baiknya aku tenangin diri aku Tenangin diri dulu ya. sendiri. Habis itu aku baru lanjut ke kegiatan yang lain. Kalau itu cara aku buat nerapin life skill aku. Oke. Jadi emang sebenarnya tuh kita sebagai remaja udah sering banget nerapin life skill itu sendiri ya, tapi kadang kita itu nggak sadar kalau misalnya kita sudah menerapkan life skill tersebut. Betul. Turun mulut. Aduh. Yang saling malah ini. Aduh, kayaknya udah cukup jelas nggak sih kak? Kayak pengertiannya, manfaatnya, tujuannya. Dapat banyak pelajaran Iya. banget nih kita hari ini nih. Teman-teman yang ikut dengerin ini juga Amin. tambah ilmu Betul, baru betul, nih betul, dari betul. Gen Rawa ini sendiri. Ya, saya ucapin terima kasih banyak ya kak atas ilmu-ilmunya dan penjelasannya tentang life skill. Aku harap sobat Genrawa dan remaja-remaja yang lain bisa menerapkan life skillnya. Amin, harus mati terapin ini. Harus sih kak. Ya, mungkin akhir kata dari kita cuman ini aja nggak sih? Terima kasih Udah ya sih, Kak. kak. Iya, Lain terima kali kasih. gimana kalau misalnya kita yang ngajak mereka gitu. jadiin narasumber. Boleh nggak, Kak? Masa kita tanya-tanya terus ya kak? Kita juga bisa nanya-nanya kak. Boleh Bahas kali. tentang apa nih? Apa nih, Kak? Nanti ya dulu. Tunggu dulu nggak sih? Tunggu nggak sih, Kak? Boleh. Kayaknya sebelum buat penutup video ini, gimana kalau kita slogan bareng-bareng? Boleh. Coba Dari aku mau salam denger dulu. Boleh, tapi genrenya mau dulu denger dulu gimana? nih Gen Oh, Rawanya boleh, gimana? boleh. Kalau saya ngomong nanti Kak aja yang praktekin Oke, ya. Gen Rawanya dulu biar kita tahu nih Oke, gimana oke. caranya. Gen Rawa Bersama Gen Rawa Ruang Cerita untuk pilihan hidup yang ceria. Oke. Boleh. Tapi kita coba bareng-bareng yuk dari salam genre, Oke. habis itu Gen Rawa. Oke, Setuju boleh. nggak? Setuju. Boleh, Oke, boleh. langsung. Oke. Saya mulai ya. Boleh. Masa nggak dimulai? Gen Rawa Bersama Gen Rawa Ruang Cerita untuk pilihan hidup yang ceria. Yeay. Terima kasih ya Kak Terima atas kasih semuanya. materi-materi yang sudah disampaikan. Aku harap dapat bermanfaat untuk sobat Gen Rawa. Mungkin ini saja ya Kak pesan dan pesan dari kita. Saya mohon maaf kalau apabila tadi saya sama Aza tuh ada salah kata atau mungkin beberapa tingkah laku yang kurang dienakan, dan semoga kedepannya kita masih bisa nih ngobrol-ngobrol amin. santai kayak gini. Bisa banget dong, karena Bismillah bakalan lah ada ya. next episode. Aduh, guys. aduh, Kesepil dulu. Kesepil deh, Kak. jangan Aduh. disepil dong gitu. Santai. Sing asal. Tunggu tanggal mainnya lah. Tunggu tanggal mainnya nggak? Boleh. Udah? Oke. Cukup. Oke. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat Gen Rawa.